Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Loren Mayasari. Kami diundang ke lembaga ini untuk memberikan leadership training untuk kaum milenial. Kami dari program Pascasarjana Psikologi Pendidikan. Kami akan coba untuk memberikan beberapa pengetahuan dan pencerahan agar kesenjangan antara generasi sebelumnya dan generasi milenial bisa memberikan kepuasan kerja dengan hasil yang Bapak Ibu harapkan. Kita akan mulai, Ji. Generasi milenial biasa disebut juga generasi Y. Sejak tahun 1923, seorang ilmuwan Karel Mannheim sudah meneliti tentang generasi-generasi pada manusia. Generasi milenial yang biasa disebut generasi Y juga, itu lahir dari tahun 1981 sampai 1996. Kira-kira saat ini mereka berusia 24 sampai 39 tahun. Pastinya usia tersebut banyak ya di kalangan pekerja-pekerja, karyawan-karyawan muda. Disebut generasi milenial karena generasi ini pernah melewati masa milenium kedua sejak teori generasi. Saya mau mengambil dari data statistik penduduk Indonesia tahun 2020, ditemukan juga dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 270,2 juta jiwa, generasi milenial ini menempati urutan kedua terbanyak setelah generasi Z. Generasi milenial itu mencapai 25,87%. Sementara generasi Z yang sekarang ada pada masa usia sekolah itu 27,94%. Mari kita lihat generasi X. Generasi X ini generasi sebelum generasi milenial, di mana generasi ini menempati 21,88%, yang lahir di tahun 1965 sampai 1980. Kebetulan generasi X ini menduduki posisi-posisi mungkin sudah lama di tempat kerja. Sementara generasi milenial itu baru menempati tempat kerja. Supaya tidak ada kesenjangan di antara generasi X dan generasi Y, maka kita perlu mengerti lebih dalam tentang generasi milenial. Mari kita melihat saya sebagai generasi milenial. Generasi milenial kebanyakan itu melek teknologi. Tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. No gadget, no life. Tidak ada kehidupan tanpa gadget. Sehingga generasi milenial ini mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk menyesuaikan diri, dan berani untuk menyampaikan sesuatu apabila itu tidak berkenan di dalam dirinya. Generasi milenial juga suka akan yang cepat dan instan. Mereka tidak tahan menghadapi proses. Karena kebiasaan yang cepat dan instan membuat mereka menjadi cenderung individualistis. Gaya hidup dengan gadget membuat mereka kurang peka terhadap situasi dan keadaan dirinya. Generasi milenial juga mudah bosan dan tidak bisa hidup dalam tekanan. Mari kita lihat
tentang kepemimpinan generasi milenial. Kepemimpinan generasi milenial yang tadi kita sampaikan itu menurut Brave, seorang pakar kepemimpinan, George Brett, dia menawarkan sebuah ide yang merupakan nilai-nilai yang harus dikembangkan oleh generasi milenial. Yang pertama adalah consumer behavior. Generasi milenial harus selalu mengutamakan atau mengembangkan pengetahuan, memperluas cakrawala karena kedekatannya dengan media sosial. Generasi milenial juga mengembangkan sikap-sikap yang berlaku di tatanan dunia atau attitude yang bisa merubah segala sesuatu untuk tujuan. Di sini juga disampaikan oleh Brave bahwa generasi milenial mempunyai relationship. Relationship sangat penting untuk mereka. Kalau kita bisa lihat kenapa generasi milenial itu sering habis bekerja, mereka bukan langsung pulang seperti pada waktu-waktu dulu, tapi mereka membangun relasi dan komunikasi dengan teman-temannya, baik formal maupun informal. Mereka juga mudah melakukan pertemuan-pertemuan di luar untuk memperluas situasi cakrawala dan segala hal yang bisa membuat mereka lebih percaya diri dan lebih up to date dengan keadaan. Mereka memperjuangkan nilai-nilai, terutama nilai-nilai lingkungan. Mereka sangat peduli terhadap lingkungan secara global karena mereka ada di dalam situasi dunia yang mengancam. Mari kita lanjutkan dengan ada 5 karakter kepemimpinan generasi milenial. Yang pertama itu menjadi seorang berkemampuan digital yang handal atau mempunyai keterampilan digital. Sangat disayangkan kalau seorang generasi milenial menjauhi dari sumber-sumber teknologi. Maka karakter seperti itu akan ketinggalan zaman. Kepemimpinan milenial juga menjadi seorang pembangun hubungan. Ini menarik karena biasanya di generasi sebelumnya pimpinan itu sangat dihargai seperti ditakuti begitu. Tetapi dalam hubungan dengan generasi milenial, hubungannya lebih equal. Mereka bisa menyampaikan apa saja ide-idenya tanpa takut akan diberi penilaian. Itu ciri khas generasi milenial. Mereka berkomunikasi tanpa melihat tingkatan-tingkatan struktur jabatan di tempat kerja. Yang ketiga, generasi milenial ini memang challengers ya. Dia seorang pemberi tantangan. Termasuk cara-cara pikirnya yang kadang tidak bisa diterima secara umum. Maka ruang-ruang ini harus diberikan kesempatan untuk mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menantang sambil kita beri supervisi begitu. Menjadi seorang yang mendorong kolaborasi untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan. Ini jelas ya, kolaborasi, kerjasama itu sangat dibutuhkan untuk era-era sekarang, sehingga karyawan itu menjadi lebih termotivasi dan mereka merasa senang, mempunyai kepuasan dalam kerja. Generasi milenial juga adalah seorang yang lincah dan cepat beradaptasi. Ini penting untuk membangun relasi sehingga tujuan organisasi menjadi lebih cepat disampaikan.
itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanggapi apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.